Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Lansia Indonesia sehat dan bahagia. Nah, kondisi dan permasalahan pada lansia itu ada 3 macam: kondisi fisik, kondisi psikososial, dan kondisi spiritual. Tiga kondisi ini secara umum ket zaman nom tekan tua nih gue menurun. Anggar sing fisik jelas ada gangguan gerakan, mau nih kesit jadi ora kesit, mau nih apa maning kenceng jadi dor, terus niku mau undune genep jadi nah itu namanya kondisi atau permasalahan lansia di fisik atau biologis. Kemudian yang kedua psikososial. Psikososial itu emosionalnya yang berubah. Kayak zaman nom gampang dikontrol, gampang dikendalikan. Barang wis tua Berarti fakta ya. Terbukti ya. Biasanya agresif, gampang gendang, gampang langsal, pelajaran di anak. Terus kemudian yang berikutnya spiritual. Kondisi atau permasalahan lansia secara spiritual itu biasanya dia ngibadah, sing dong pas regep ya regep, banget ora kemutan liyane. Angger sing pas dilalah sing kurang regep ya babar blas ora kemutan ngibadah. Itu umumnya terjadi pada lansia, kondisi atau permasalahan lansia. Lansia Indonesia Sehat dan bahagia. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui permasalahan umum yang biasanya dialami oleh lansia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi akibat dari kondisi-kondisi tadi. Kan akan muncul banyak kemungkinan permasalahan saat lansia itu memiliki kondisi-kondisi yang seperti tadi. Baik, tadi ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini saya punya tugas untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok pertama nanti saya minta untuk mendiskusikan atau menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar sehat dan bahagia. Nah ini kelompok 1 ya, Pak Trias dan teman-temannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah menjawab pertanyaan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada lansia, sing ora oleh dilakoni, sing ora oleh nglakoni maring lansia. Apa ini? Kelompok 2 Bu Fuad dan teman-teman. Kelompok 3 pertanyaannya bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, iki ngomong lansia sing angel kepriwe apike nggih. Monggo. Saya kira-kira butuh waktu berapa menit untuk diskusi, Bu? 5? Oke, 5 menit ya. Oke, saya hitung dari Bijami. Sekarang. Monggo diskusi. Mencekap ya. Ya, ada kesuwen. Baik. Sudah cukup ya, Bu ya? Bon, itu nih. Yang perlu menjenengan ingat juga bahwa yang namanya pendapat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dan maksudnya orang kudu benar. Saya ngerti nih baik jenengan, menuruti jenengan menjawab pertanyaan itu seperti apa. Nanti disampaikan ke teman-teman, kelompok 1 menjawab, kelompok 2, kelompok 3 boleh berkomentar. Begitupun berikutnya. Baik. Tadi kelompok 1 pertanyaannya apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia menurut kelompok 1? Selalu diberikan vitamin, segera dibawa ke pusat kesehatan bila sakit, diajak jalan-jalan. Oke, ada 3 nih.
Baik, terima kasih. Yang pertama, yang paling saya ingat itu diajak jalan-jalan ya. Ya, lansia itu supaya bahagia diajak jalan-jalan. Kelompok 2-3 setuju? Setuju. Baik, Mbak Baik, Singkang Dio, nanti kita ajak jalan-jalan ya. Jalan-jalan mundi. Kebon. Alun-alun. Ya. Terus tadi juga disampaikan diberi vitamin. Diberi vitamin ya. Vitamin apa? Vitamin untuk lansia ya. Ya, diberi makanan yang sehat mungkin ya. Oke. Kelompok 2-3 setuju? Setuju ya. Lansia kita beri vitamin supaya sehat. Yang pertama tadi apa ya? Selalu diberikan vitamin, segera dibawa ke pusat. Oh iya, terima kasih. Segera dibawa ke pusat kesehatan kalau dia sakit, gagal diurusi, gagal ditambah kena. Atau nuwun kelompok 1. Laras mau ada ini terus ya. Atau nuwun kelompok 1. Setuju ya? 2-3? Setuju. Baik. Dibawa ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan Angger Domriang. Terus diajak jalan-jalan. Terus sering-sering diwenehi vitamin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi pendapatnya kelompok 1. Kita lihat coba kelompok 2. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan kepada lansia oleh kita gitu. Berarti ya. Apa mau tuh hasil diskusinya? Tidak menyuruh bekerja terlalu keras. Tidak menyuruh bekerja terlalu keras. Baik, terima kasih. Maksudnya aja kon kerja, apa kon kerja tapi orang kabotan? Ya, boten usah kerja tapi ya ampun kaboten ampun keselen. Oh, mau keselen. Tapi tetap kon kerja. Ya sing ringan-ringan mawon. Oh, sing ringan-ringan mawon. Contohnya apa, Bu? Nyapu. Ya nyapu. Bangsane nyapu. Tapi ya nek niku nek napa nggih? Ya pokoke sebombonge lah sak Sebenarnya kabeh. nggih leres. Barang badhe nyapu ya monggo. Oke. Oh kadang nek dilarang niku sih mbok carane darani ora bersih napa darani dhewek ngremehaken nggak sih? Leres. Jadi anggar lansia itu nek nek kepengen nek garap nyapu ya meng kon nyapu gitu ya. Anggar nang dhewek dipenging dilarang malah kok baper. Darane beli nyapu ora bersih jadi ora oleh kon. Nah, terima kasih kelompok 2. Setuju mboten iki kelompok 1 kelompok 3? Setuju. Oke, leres. Ada lagi, Bu? Ya. Tidak memarahi. Tidak memarahi. Yang muda harus sabarnya yang lebih banyak. Ya, yang muda harus lebih sabar dan jangan gampang marah. Itu menurut kelompok 2. Kelompok 1 sama kelompok 3 setuju dong, betul? Setuju. Bukan sih ora wong tua ya, ora banget ya kudu. Barangkali ada yang tidak setuju seperti itu. Tapi setuju ya? Setuju. Terima kasih. Masih ada lagi? Iku mawon. Iku mawon gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Monggo kelompok 3. Ya dibiarkan saja dia sesenang dia agar dia selalu bahagia. Oke, terima kasih. Dibiarkan saja semau dia, sing penting bahagia. Jadi sebombonge nggih. Ya. Kelompok 1 2 setuju mboten iki sama kelompok 3? Setuju? Setuju. Lah angger karepe mlaku-mlaku nang pinggir sier. Yang penting sing bahaya. Nah, baik, terima Ya, kasih. apa-apa. Dibiarkan sesuka hatinya dengan catatan tidak berbahaya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi kelompok 3? Sambung. Kamu niku mawon, terima kasih. Tepuk tangan. Lansia Indonesia. Sehat dan bahagia. Luar biasa, semangat sekali. Baik ibu-ibu, kita akan belajar dari flip chart ini untuk menyimpulkan apakah pendapatnya panjenengan itu sesuai apa tidak, ya. Baik, yang pertama prinsip melayani lansia. Prinsip melayani Melayani lansia. Yang pertama,
itu kita tidak boleh memberikan stigma. Saya ulang, yang pertama kita tidak boleh memberikan stigma atau cap kepada lansia. Lansia itu kan tadi semuanya berkurang. Saya kasih contoh misalnya pendengarannya berkurang. Diceluk ora patia krungu. Bener dong, diceluk ora patia krungu. Wong sing diceluk ora patia krungu diarani apa? Udah. Nah, cap seperti itu tidak boleh diberikan kepada Sia. ngundang mininen dilalah orang langsung krungu. Poma di poma aja nganti ngecap, aja nganti memberi julukan, aja nganti madani apa mau? Sanes kula sing ya. Yang berikutnya, tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah atau tersinggung. Jadi jangan sampai dia dikucilkan dan jangan sampai dia terpancing emosinya aja gawe dia tersinggung. Lansia itu gampang-gampang angel, ya. Karena permasalahan yang tadi kita bahas. Kemudian yang berikutnya, tidak membesar-besarkan masalah. Ini juga penting. Masalah-masalah sing sepele aja digawe gede. Nini wong jenenge bae nini nggih. Kadang-kadang mlebu kamar mandi kelalen orang nyopot sandal. Bagi kita sing dilalah pastes bersih kamar mandi boleh kesel boleh ngata. Nggih, kesel goreng masak, kesel goreng bersih, dilalah ninine kelalen mlebu kamar mandi ora nyopot masalah sepele apa besar itu? Jadi jangan dibesar-besar. Kita membesarkan masalah seperti itu membuat tidak nyaman dan kita tidak mengikuti prinsip melayani Lansia. Kemudian yang berikutnya, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Kita sepakat bahwa yang namanya lansia itu sudah menurun kekuatannya, menurun semuanya, gitu. Tapi kita tidak boleh memberi belas kasihan yang berlebihan karena dia punya perasaan ingin mandiri. Nih yang berikutnya, kemandirian. Maksudnya memberi kesempatan kepada lansia untuk menunjukkan kemampuannya, nih. Mau kelompok 2 nih yang menyebutkan itu. Jadi negara kepengen nyapu ya main kon nyapu main. Dan kita nggak perlu aru-aru, nggak perlu perintah juga enggak, aru-aru ya orang. Supaya dia menunjukkan kemandiriannya. Kemudian yang berikutnya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi nggak ada masalah apa-apa itu sebaiknya diselesaikan di keluarga sendiri, jangan sampai keluar kemana. Kata ya? Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan belum dulu? Boten, cekap ya? Lansia Indonesia Sehat dan bahagia. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Mau angel gitu? Terus tua ini angel mana ini? Baik, bagaimana caranya menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bukan yang apa wujudnya, bukan yang apa rupanya. Yang namanya lansia itu adalah orang tua. Jadi aja disepelekna, jadi sendeal. Kemudian yang berikutnya, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia dalam menghadapi orang yang sudah mengalami penurunan di banyak segi. Kita wajib sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua. Kadang ya orang tua aneh-aneh ngalami ke? Kemudian yang berikutnya, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Lansia pada umumnya itu orang kepengen macem-macem, orang kepengen neko-neko, dia hanya pengen didengar, disengi kandah, disengi ngobrol. Kemudian yang berikutnya, melakukan pendekatan pribadi.
Misalnya dengan meminta nasihat kepada orang tua atau lansia. Wong tua gue ngerti jaluki apa nasihat. Wah, seneng kalau cara nang ini ya. Contohnya duwe gawe njaluk digolekna dina maring nah itu keren. Kemudian yang berikutnya Bu, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan. Terus nggih, oh nggih. Kelompok 3 mau menyebutkan itu. Jadi men sebombonge lah. Men sebombonge lansia karepe ngapa, kepengine apa, kepengin dahar apa, selama hal itu tidak membahayakan bagi dirinya. Ngoten nggih? Copot. Baik, itu dulu sampai di sini. Masih ada pertanyaan kok, betul? Betul nggih? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi berikutnya. Lansia Indonesia Sehat dan bahagia.